Rasanya nggak mungkin ya kak, tapi alhamdulillah setelah melewati semua prosesnya, saya bekerja di sana dan gajinya berkali-kali lipat dari tempat kerja saya yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Daya Nusutari. Di video kali ini aku ingin share tentang kisah keajaiban sholawat yang dialami oleh saudara kita yang berkaitan dengan mendapatkan pekerjaan. Nah, seperti apa lengkapnya dari kisah beliau? Simak terus videonya ya. Kisah kali ini berasal dari Mbak Ami dan di sini beliau pakai nama samaran ya. Nama Ami di sini bukan nama asli karena beliau tidak berkenan untuk menggunakan nama asli. Dan juga aku bakal ngerangkum dari kisahnya beliau karena kalau dibacain chatnya sangat panjang, dan juga di akhir nanti aku bakal nampilin voice note dari Mbak Ami ini. Mbak Ami ini awalnya kerja, udah punya pekerjaan, cuman gaji beliau ini gak nyampe 1 juta gitu, mungkin sekitaran 800.000 rupiah. Dan setelah adanya pandemi COVID-19 ini, beliau juga mengalami kayak pemotongan gaji gitu ya. Jadi yang awalnya udah 800 sekarang dipotong jadi 500 sampai 600 ribuan. Nah, di sini beliau ngerasa gajinya tuh cukup gitu ya. Cuman kalau ngelihat keadaan keluarganya, beliau ingin dapat pekerjaan yang gajinya lebih baik. Bukan berarti beliau tidak bersyukur gitu. Cuman karena melihat orang tuanya sudah usianya udah lanjut, ibunya yang sering sakit gitu ya. Nah, beliau ingin ibunya udah nggak kerja lagi, biar beliau aja yang kerja gitu. Apalagi Mbak Ami juga udah tidak memiliki ayah. Nah, makanya beliau ngerasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar gitu loh. Beliau ingin berikhtiar punya pekerjaan yang lebih baik dari segi gajinya gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan dari keluarganya. Maka dari itu Mbak Ami ada keinginan untuk resign dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Nah, cuman beliau sadar karena ini lagi masa pandemi seperti ini, cari pekerjaan pasti lebih sulit. Apalagi bahkan di luar sana justru banyak orang yang di PHK gitu kan. Nah, makanya Mbak Ami tuh ada rasa takut juga kalau mau resign. Terus juga beliau sadar beliau ini hanya lulusan SMA. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan di luar sana itu banyak yang membuka lowongan tapi butuh yang kayak minimal lulusan S1 gitu. Nah, akhirnya beliau kayak pesimis gitu kan ya, udah di tengah pandemi seperti ini, kemudian beliau sadar cuma lulusan SMA. Nah, terus Mbak Ami ini tanpa sengaja ngelihat salah satu video aku. Nah, kemudian di situ beliau mulai ada rasa keinginan untuk ngamalin sholawat, dan akhirnya beliau juga berani gitu untuk melamar pekerjaan secara online. Jadi beliau udah mulai apply lamaran-lamaran pekerjaan secara online lewat email gitu ke berbagai macam lowongan. Beliau sudah apply, ngelamar sana sini, dan hasilnya adalah banyak email yang tidak dibales, atau juga email yang balasannya itu penolakan. Jadi seolah-olah kayak yang tidak ada tanda-tanda bahwa beliau akan mendapatkan pekerjaan yang baru. Tapi Mbak Ami tidak berhenti, beliau tetap terus berikhtiar mencoba untuk apply lamaran pekerjaan, dan juga beliau tetap ngamali sholawat. Oh ya, di sini Mbak Ami itu ngamali sholawat yang sholawat munjiat. Nah, di sini beliau itu mengatakan bahwa beliau ngamalin sholawat munjiat itu sesudah sholat sebanyak 30 kali, kadang lebih, yaitu waktu sholat sunnah duha dan sholat tahajud. Jadi beliau ngamalin sholawat yang sholawat munjiat. Dan alhamdulillah pada bulan Desember 2020 kemarin, di tengah-tengah banyaknya lamaran pekerjaan yang ditolak, yang gak dibales emailnya, akhirnya ada satu nih yang nyantol gitu. Ada pemberitahuan dari HRD di sebuah perusahaan, dan ajaibnya ya, luar biasanya, ini justru dari perusahaan asing, yaitu dari perusahaan otomotif Jepang, bahwa beliau ini diminta untuk ngirimin CV dan
mengikuti tes kepribadian secara online. Nah, kemudian keesokan harinya beliau diminta untuk tes yang diberikan oleh HRD. Bahkan Mbak Ami sendiri ini setengah tidak percaya gitu loh. Jadi di chatnya beliau itu, di situ saya masih bingung, setengah nggak percaya. Kok bisa lamaran saya nyantol? Bahkan saya sendiri pun lupa kapan saya melamar ke perusahaan tersebut. Mungkin saking banyaknya yang beliau apply sampai lupa gitu loh kalau beliau pernah ngirim ke perusahaan ini. Dari situ saya makin gencar ngamalin sholawat. Saya yakin ini adalah jalan yang Allah kasih ke saya untuk kehidupan yang lebih baik seperti yang saya inginkan. Dan juga sesederhana impian saya agar mama saya tidak kerja lagi. Nah, kemudian saya lolos tes tersebut dan masuk ke tahap interview HRD. Di situ saya nggak lepas bersolawat dan berdoa sama Allah supaya dilancarkan saat interview. Setelah interview dengan HRD, saya terus bersolawat sambil memohon supaya diloloskan. Dan alhamdulillah, saya lolos ke tahap interview user. Dan pada tahap itu, saya juga terus bersolawat sebelum interview berlangsung. Jadi beliau terus gitu ya, semakin gencar ngamalin sholawatnya. Nah, dan kemudian saya terus bersolawat dan berdoa agar bisa lolos di tahap akhir ini. Ketika menunggu kabar 2 minggu selepas interview user, akhirnya HRD menghubungi saya dan meminta saya untuk mengecek email. Akhirnya saya buka email saya dan kata pertama yang saya baca adalah selamat. Jadi isi emailnya itu selamat, mungkin ini maksudnya Anda ya, selamat Anda terpilih sebagai staff, menyebutkan salah satu departemen. Saat itu saya dalam keadaan di Gojek, hendak menuju tempat kerja saya yang sebelumnya. Jadi posisinya beliau ini masih tetap kerja di tempatnya yang sebelumnya. Dan beliau langsung mengabari orang tua dan sahabat mengenai hal tersebut. Alhamdulillah, per 11 Januari kemarin saya mulai kerja di perusahaan Jepang tersebut. Saya sangat bersyukur karena tempat kerjanya nyaman. Bahkan sehari-hari rekan-rekan kerja saya berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Dan direktur saya yang orang Jepang pun satu kantor dengan saya. Nah, ini nih yang disebut dengan keajaiban. Kenapa? Karena Mbak Ami di sini posisinya hanya lulusan SMA. Bahkan beliau udah pesimis karena beliau tahu saingannya mungkin dari lulusan S1, S2 gitu bahkan ya. Tapi alhamdulillah justru Mbak Ami yang lulusan SMA ini bisa lolos keterima di perusahaan Jepang. Bahkan beliau sendiri cerita bahwa dalam sehari-hari rekan-rekan kerjanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jepang. Saya merasa ini mimpi. Karena apa? Karena saya hanya lulusan SMA, bukan S1 apalagi S2. Tapi alhamdulillah saya bisa bekerja di perusahaan otomotif Jepang dengan posisi staff. Kalau dipikir secara logika, rasanya nggak mungkin ya kak. Tapi alhamdulillah setelah melewati semua prosesnya, saya bekerja di sana dan gajinya berkali-kali lipat dari tempat kerja saya yang dulu. Dan sekarang pun alhamdulillah mama saya tidak kerja lagi, nggak harus bekerja lagi. Ini semua salah satunya karena mengamalkan sholawat. Alhamdulillah ya Allah. Ini nih yang selalu bikin aku semangat untuk bikin konten tentang keajaiban sholawat. Karena dengan membaca, mendengarkan kisah-kisah dari teman-teman yang ngamalin sholawat, terutamanya teman-teman yang berada di posisi bawah gitu ya, yang berangkat dari posisi bawah dan kemudian ingin menggapai hajatnya atau cita-citanya melalui tawasul ngamalin sholawat dan akhirnya nyampe ke impian atau hajatnya, itu bener-bener kebahagiaan yang luar biasa buat aku gitu. Seneng banget teman-teman bisa ngerasain kebahagiaan yang pernah aku rasain dulu waktu awal-awal ngamalin sholawat. Oke, kali ini kita bakal denger voice note langsung dari Mbak Ami gitu ya, tentang cerita singkatnya beliau ngamalin sholawat kemudian bisa menggapai cita-citanya untuk dapat pekerjaan yang lebih baik.
Oke Kak, jadi ceritanya waktu pas Oktober itu tempat kerja aku tuh kayak apa ya, kena krisis gitulah karena COVID juga kan. Jadi saat itu gaji kita terus dipotong. Gaji saya waktu itu cuma 500.000 gitu, tapi ya alhamdulillahnya masih cukup untuk sehari-hari gitu ya, walaupun kurang-kurang sih sebenarnya, tapi ya dicukup-cukupin aja. Tapi pada saat itu kayak ngerasa gamang, ngerasa galaunya itu kayak kok gini-gini aja ya gitu, nggak ada peningkatan, yang ada malah penurunan gitu kan dari segi finansialnya. Dan juga ditambah orang tua yang udah makin tua, udah nggak seharusnya kerja lagi gitu kan. Di situ juga sih mikir harus ngapain nih gitu, harus bikin perubahan, tapi perubahannya apa gitu. Saat itu tuh belum kepikiran sih untuk nyari kerjaan baru, belum kepikiran untuk nyari kerja karena yang pertama udah nggak pede sama background pendidikan yang cuma lulusan SMA, sedangkan sekarang banyaknya lowongan kerja tuh untuk S1 gitu ya, untuk ya ada sih lulusan SMA gitu ya, tapi untuk beberapa pekerjaan yang menurut saya nggak capek-capek banget gitu ya, di S1 gitu, sedangkan saya cuma lulusan SMA. Dan juga usia gitu, usia juga saya udah 20 tahun lebih gitu, tapi apa ya, sejak saat itu belum kepikiran sih untuk nyari kerja gitu kan. Kemudian ketemulah sama YouTube-nya KDN ini, akhirnya aku coba untuk ngamalin sholawat. Habis ngamalin sholawat selama beberapa waktu, aku tuh jadi kepikiran aku harus cari kerjaan baru nih, aku harus ngelamar kerja apapun itu, yang penting pendapatan aku bisa lebih dan aku bisa mencukupi kebutuhan, dan supaya mama aku gak kerja lagi gitu. Aku pengen mama di rumah aja, gak usah capek-capek kerja lagi gitu. Dan kemudian kalau gak salah sih November akhir dan sampai ke pertengahan Desember tuh saya apply pekerjaan ya, di lowongannya saya dapetin di salah satu aplikasi pencari kerja. Terus ya udah saya apply aja dengan PD-nya gitu ya, pokoknya dengan dibarengin sholawat juga gitu kan. Dan ditolak iya ada, terus nggak dibales, dan yang satu ini nyantol gitu. Akhirnya saya keterima di perusahaan Jepang. Bahkan saya sendiri pun kayak apa ya, kayak lupa gitu, emang saya ngelamar ke sini ya. Karena ya nggak nyangka aja, karena mungkin begitu banyak yang saya lamar ya, begitu banyak saya kirim lamaran saat itu, sampai saya sendiri lupa gitu bahwa saya ngelamar ke situ gitu. Dan akhirnya saya inget, oh iya ternyata ini yang saya apply waktu itu gitu kan. Dan saya juga ngisi lulusan SMA padahal ya pada saat itu gitu kan. Dan kemudian abis itu saya suruh kirim CV, saya suruh tes serangkaian tes, kemudian interview. Habis di interview, kemudian saya nunggu 2 minggu dan akhirnya resmi diterima. Dan kemudian data-data semuanya juga kayak dilancarin aja gitu, gitu mbak gitu. Jadi apa ya, jadi ya kayak dilancarin aja gitu. Terus dari apa ya, dari segi pekerjaannya pun saya suka, dari tempat kerjanya pun jauh lebih nyaman dari pekerjaan saya yang dulu gitu. Kemudian juga apa ya,
kayak mimpi yang menjadi nyata gitu. Karena saya tuh sering banget ngelihat perempuan-perempuan di luar sana yang wanita karir, dan saya tuh benar-benar pengen banget jadi wanita karir. Saya pengen bisa membantu keluarga saya pengen orang tua saya tuh enak lah gitu, udah nggak usah kerja lagi, saya juga bisa berbagi lah sama saudara-saudara saya gitu. Dan ya alhamdulillahnya, karena mengamalkan sholawat, saya gencerin banget sholawat pada saat itu, dan alhamdulillah semuanya dilancarin, semuanya kayak dikasih jalan aja. Bahkan apa ya, ketika saya akhirnya harus ngekos pun ada yang ngasih tahu kosannya di mana. Terus juga ketika di pekerjaan pun saya banyak dibimbing sama teman-teman, saya banyak ketemu sama orang-orang baik gitu, dan apa ya, lingkungannya pun suportif. Saya benar-benar seneng banget sih Mbak, dan nggak nyangka bakalan secepat ini berubah gitu. Karena kemarin tuh saya masih masih galau-galauan gitu kan, dan sekarang akhirnya saya sudah ada di tempat ini. Saya sudah punya suatu hal baru yang harus saya perjuangkan, yang harus saya nikmati prosesnya, karena bagaimanapun ini proses baru, dan saya nggak henti-hentinya sih untuk bersolawat ya. Bahkan setiap berangkat kerja pun saya solawat gitu untuk memudahkan pekerjaan saya di hari itu. Dan juga apa ya intinya yakin, berdoa, sholawat yang kenceng gitu ya. Dan yang dulunya saya sebulan cuma 500-600 ribu gitu ya, sekarang udah berlipat-lipat gitu ya Mbak ya. Jadi saya juga bisa sedikit-sedikit untuk ngebayarin hutang orang tua saya, dan juga saya bisa mencukupi apa yang mama saya pengen gitu, orang tua saya gitu. Itu sih. Karena jadi mungkin itu aja sih Kak, cerita singkatnya. Semoga aja kita bisa ketemu ya, nanti bisa ngobrol bareng juga. Pokoknya aku makasih banget sih bisa ketemu sama videonya KDN ini, karena semenjak dari itu sih saya jadi tahu gitu betapa dahsyatnya amalan sholawat ini, betapa cepatnya Allah mengubah keadaan kita yang awalnya mungkin galau, gamang, merasa merasa di dalam ketidakpastian hidup gitu ya. Dan akhirnya semuanya Allah jawab dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Pokoknya jadi mungkin itu aja sih Kak. Dari kisah Mbak Ami ini kita bisa mengambil hikmah gitu ya, bahwa apapun kondisi kita saat ini, mau setidak mungkin apapun, tapi kalau kita bergantung kepada Allah, kita ngamali sholawat, itu gak ada urusan gitu loh. Kita bakal bisa nyampe ke hajat atau impian kita. Sama juga halnya buat adik-adik nih, mungkin yang sekarang lagi pingin masuk kuliah gitu ya, karena banyak sekali yang curhat tentang hal ini. Jadi kalau pingin kuliah terus ngincer PTN yang bagus gitu ya, sedangkan nilainya itu jauh gitu ya, maksudnya nilainya kecil, itu nggak ada urusan gitu loh. Terus aja berdoa, gantungkan impian kalian kepada Allah, sandarkan semuanya kepada Allah. Nah insya Allah teman-teman juga bakal ngerasain kisah keajaiban yang sama seperti yang Mbak Ami dan aku rasain, dan juga yang teman-teman lain udah rasain insya Allah. Di video aku yang sebelumnya itu kan ada video singkatnya dari Cak Nun. Nah di situ beliau berpesan kepada kita untuk telaten terhadap skenario nya Allah. Jadi kita harus
istiqomah terus, berdoa terus, minta terus, istikharah terus, pokoknya ditelateni gitu loh. Nah insya Allah bakal mengungkapkan rahasianya, keajaibannya kepada kita semua, dan insya Allah ujungnya itu pasti kebahagiaan. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih buat Mbak Ami yang udah share tentang kisah keajaiban sholawatnya. Semoga bisa menjadi amal jariah buat beliau dan bisa jadi motivasi atau memberikan semangat buat teman-teman supaya tetap terus istiqomah ngamalin sholawatnya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.